Al-Fatihah. Oke, mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, mungkin ini campur ya. Campur itu ada yang baru mungkin mengikuti kajian saya, ada yang sudah lama juga. Jadi saya akan nanti menyesuaikan aja. Bagi yang baru nanti misalnya baru ikut kajian, bukan baru ngajinya ya, baru ikut kajian. Nanti kalau misalnya kurang pas atau kurang paham, silahkan langsung tanya aja ya, biar nanti nggak salah paham juga. Jelas ya, Pak Bibi ya? Jadi, baik, silahkan. Oke. Sekarang saya akan mulai dari pertanyaan yang paling mendasar saja. Mendasar itu artinya tuh inti dari apa yang mau kita praktekkan atau kita lakukan. Ya, kalau tebakan saya salah, tolong dikoreksi. Saya mau nebak sebentar. Betul tidak Bapak Ibu yang hadir di sini? Itu tujuannya cuma satu, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Dan itu bahkan saya benar atau salah? Nggak ada yang lain ya? Jadi saya yakin siapapun orangnya, bagaimanapun latar belakangnya, pasti menginginkan hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Sekarang pertanyaan kedua. Ini silakan dijawab jujur. Bapak Ibu sudah bahagia? Kadang bahagia. Ya, kamu Pak. Makanya saya kan simpel aja ya. Karena saya yakin ilmu apapun yang Bapak Ibu pelajari, itu kan tujuannya supaya Bapak Ibu menjadi bahagia ketika menjalani. Karena percuma saja Bapak Ibu belajar ilmu dimanapun, kalau ujung-ujungnya tidak bahagia, kan begitu aja sebenarnya. Makanya saya berpikirnya adalah simpel saja. Saya harus mempelajari suatu ilmu, yang dengan ilmu itu apapun yang kita pelajari, itu harus menghasilkan bahagia. Kalau misalnya saya tetap belajar bertahun-tahun tidak membuat bahagia, ya buat apa? Tinggalkan saja. Bukan tidak benar ya, mungkin kurang efektif dan mungkin tidak pas terhadap apa yang kita kerjakan selama ini. Jadi ilmu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya itu lebih fokus, saya akan belajar suatu ilmu yang dengan ilmu itu saya bisa praktekkan dan menghasilkan namanya kebahagiaan, kan gitu aja. Karena kalau tidak ke sana, ya buat apa kita belajar capek-capek? Pertama apa? Islam dipelajari semuanya pun sampai mati tidak akan pernah selesai. Betul nggak? Nah, karena tidak pernah selesai dan begitu luas, berarti saya harus spesifik belajar suatu ilmu yang dengan ilmu itu bisa membuat saya bahagia ketika menjalani kehidupan. Kan begitu aja. Setuju nih Bapak dan Ibu ya? Jadi buat saya harus mempelajari suatu ilmu yang dengan ilmu itu saya semakin bahagia. Kan begitu harusnya. Nah, pertanyaannya, tapi kan kenyataannya ketika orang menjalani kondisi kehidupan, betul tidak Bapak Ibu? Kadang-kadang situasinya kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak bahagia, kan begitu kan? Nah, sekarang saya mau nanya, sebenarnya yang membuat Bapak Ibu tidak bahagia itu apa sih? Udah itu aja. Pak? Ada masalah. Oke, kalau ada masalah saya tidak bahagia. Ini umum ya? Ada lagi nggak? Atau masalah saja? Keinginan tidak terpenuhi. Oke, keinginan tidak terpenuhi. Ada masalah. Ada lagi? Masalah yang tidak ada solusi. Nah, masalah yang ini kan jujur ya? Maksud saya itu ya begitu aja. Nah, pertanyaan saya berarti, padahal pertanyaannya keinginan tidak terwujud, ada masalah yang tidak ada solusinya. Pertanyaan saya, sebenarnya di dalam Al-Quran itu bisa terjawab semua kan? Terjawab. Oke, berarti salahnya di kitanya atau di Al-Quran? Ya, terlepas apapun, semua yang tadi Bapak Ibu sampaikan harusnya kan ada di dalam Al-Quran semua dong. Betul nggak? Berarti kalau kita benar-benar mengupas Al-Quran lalu mempraktekkan, ada nggak masalah yang tidak terselesaikan? Pasti ada, harusnya tidak ada. Berarti semua masalah itu pasti akan ada jalan keluar. Bisa nggak keinginan kita terwujud? Bisa. Karena ada di dalam Al-Quran. Mungkin nggak orang itu tidak punya masalah? Enggak. Oke. Semua orang pasti akan punya masalah. Berarti yang benar itu pemikiran kita atau Al-Qurannya? Pemikiran kita Al-Quran. Ya Al-Quran. Nah,
kita yang salah? Kita kan Al-Quran sempurna, kita tidak sempurna. Berarti wajar nggak kita banyak salah? wajar. Tinggal bagaimana memperbaiki itu kan? Iya. Setuju nih? Baik, jadi pertanyaan saya menurut Bapak ini secara umum bahagia itu jadi mudah atau sulit selama ini? Sebenarnya? Sebenarnya mudah, kenyataannya? Sulit. Ya, begitu ya? Ya. Oke, mari kita kupas. Apakah memang bahagia itu mudah atau sebenarnya sulit? Ya. Al-Quran dari siapa? Dari Allah. Untuk siapa? Umat. Untuk umatnya, betul? Baik. Tujuan Allah memberikan Al-Quran kepada manusia untuk apa? Untuk pedoman hidup. Pedoman hidup. Biar apa? Ya, jadi orang yang Biar bahagia dalam menjalani kehidupan. Berarti Allah menurunkan Al-Quran tujuannya supaya kita apa? Bahagia. Kita kalau ditanya ingin apa? Bahagia. Allah ingin kita bahagia, kita pun ingin bahagia. Berarti bahagia itu mudah atau sulit? mudah. Lo nggak seulang lagi, nanti nggak seulang lagi. Kan tadi setuju. Al-Quran dari Allah. Ya. Dari Allah tujuannya sebagai petunjuk kita menjalani kehidupan. Hasilnya bahagia, kan begitu kan? Ya. Berarti Allah ingin kita bahagia. Kita pun kalau ditanya ingin bahagia. Logikanya harusnya Allah ingin kita bahagia, kita pun ingin bahagia. Harusnya bahagia itu mudah atau sulit? Mudah. Mudah. Nah kalau sulit makanya kita sekarang kaji siang ini. Iya. Di mana kesulitannya, kan begitu aja kan? Iya. Baik, mari kita lihat benar nggak Al-Quran itu sebenarnya memang tujuannya supaya kita tidak menjadi sulit atau susah. Kan gitu kan? Iya. Karena Allah ingin kita bahagia. Surat 20 ayat 2, silahkan dilihat. Kalau memang benar ya tinggal kitanya, kalau belum bahagia kita yang salah. Surat Toha ayat 2, silahkan. Siapa Mbak Buden? Ayat 2. Surat 20, Surat Toha ayat 2. Ya. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Nah, jadi Allah menurunkan Al-Quran supaya kita susah atau supaya bahagia? Nah, berarti harusnya pertanyaan saya, kalau kita benar-benar menjalani Al-Quran, Ibu ya, harusnya hidup kita tuh bahagia atau menderita? Bahagia. Itu tahu. Tapi Ya ini di sini semua saya bahas sekarang. Makanya biar ibu bapak itu sesuaikan gitu kan? Karena Allah sudah menjamin barang siapa yang mengikuti Al-Quran, niscaya hidupnya tidak akan takut dan tidak bersedih hati. Al-Baqarah ayat 38. Mari kita lihat. Saya buka dulu ayat-ayatnya biar bapak ibu tuh harusnya bahagia ya. Kalau nggak bahagia ya salah sendiri. Al-Baqarah ayat 38 ya. Silakan. Surat kedua, Surat Al-Baqarah ayat 38. Ya. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Terus? Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Barang siapa mengikuti petunjukku. Apa petunjuk Allah? Al-Quran. Barang siapa mengikuti Al-Quran, maka Allah menjamin tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Saya mau nanya nih, Bapak Ibu dalam menjalani hidup masih ada rasa takut dan bersedih hati nggak? kadang-kadang Berarti mengikuti nggak? Selesai. Jadi tidak ada alasan. Ya, kalau merasa silakan merasa saja, nggak apa-apa, namanya merasa kan. Tapi tolak ukurnya kalau benar-benar Bapak Ibu mengikuti Al-Quran dengan benar, tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Jadi sekarang yang harus diluruskan, bagaimana Pak caranya ketika kita hidup ini muncul tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati atau menjadi tenang di dalam menjalani hidup. Kan begitu aja ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu benar-benar bisa menjalankan Al-Quran dengan maksimal, kan gitu ya? Karena kalau nggak bisa pun, kalau jadi teori ya buat apa kan? Kan Bapak Ibu semua juga saya yakin di HP-nya ada Al-Quran kan ya? Logikanya kalau sudah pegang Al-Quran lalu menjalani dengan benar, harusnya hidupnya tenang, bahagia atau pusing? Tenang saja, gitu. Jadi pertanyaannya, kenapa kok saya nggak tenang? Kenapa kok masalah nggak terselesaikan? Kan begitu ya Bapak Ibu? Nah, sekarang berarti saya akan masuk materi yang pertama. Bagaimana caranya supaya hidup kita bahagia? Coba tadi saya tanya Bapak Ibu, secara umum orang bahagia itu apa tadi? Yang Ibu sampaikan tadi benar? Apa secara umum orang bahagia itu apa?
Ini pengennya tenang hidupnya. Ya, maksudnya secara umum orang bahagia itu apa biasanya? Keinginan tercapai, betul? Misalnya ketika Bapak Ibu punya masalah, apa keinginan yang paling diinginkan? Selesai. Benar kan ini ya? Jadi semua orang itu, secara umum dulu ya, saya nggak bicara yang lain ya. Secara umum bahwa orang bahagia itu ketika masalah dia terselesaikan. Oke, sekarang pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu. Ketika Bapak Ibu punya masalah, ya, waktu pertama kali punya masalah itu sudah tahu solusinya atau belum tahu? Belum tahu. Lalu Bapak Ibu ikhtiar untuk apa? Menyelesaikan masalah. Sip. Betul ketawa Kak. Saya tadi pagi deh itu. Tapi beda pembahasan sangat berbeda. Baik. Jadi Bapak Ibu studi ya. Bapak Ibu tuh akan bahagia kalau masalahnya terselesaikan. Oke. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu tahu nggak caranya bagaimana supaya masalah itu terselesaikan? Tidak tahu. Serahkan pada yang Ya kan teorinya Teori. langsung. Ayo. Lah ini kan berarti kita harus menguasai nggak ilmu untuk menyelesaikan masalah? Iya. Nah, pertanyaan saya makanya, Bapak Ibu tahu nggak caranya ilmu untuk menyelesaikan masalah? bersabar. Ya, teorinya. Loh, sekarang bagaimana Bapak Ibu bisa bahagia kalau Bapak Ibu nggak menguasai ilmunya? Bapak Ibu ingin masalah selesai, tapi Bapak Ibu nggak menguasai ilmunya, ya bagaimana caranya? Nah, ini yang akhirnya membuat Bapak Ibu jadi tidak bahagia dalam menjalani hidup. Padahal perlu nggak ilmu untuk menyelesaikan masalah? Perlu. Terus kenapa nggak dikuasai sama Bapak Ibu? Belum tahu kan, belum tahu. Lah kan ini udah tua-tua semua kita hidup. Kan kita baru ngajar kan. Kan baru ketemu Nah, berarti kan hal yang penting adalah setelah kita tahu bahwa kita harus menguasai ilmu untuk menyelesaikan masalah, berarti kita harus cari di dalam Al-Quran bagaimana ilmu itu supaya kita kuasai lalu kita praktekkan masalah kita selesaikan, begitu aja kan, Pak? Kan harusnya begitu. Ya? Oke, sekarang pertanyaan saya, pernah nggak di sekolah kita tuh diajarkan ilmu cara menyelesaikan masalah? Di sekolah, di kuliah, di pekerjaan pernah? Enggak. Paling cuma disuruh ikhtiar. Iya. Betul ya? Baik, bagaimana caranya ilmu untuk menyelesaikan masalah? 65 ayat 2. Saya akan fokus dulu di situ. Surat At-Talaq ayat 2. Bawahnya aja ya, Bu, kayak tadi ya. Kita lihat menurut Al-Quran, bagaimana caranya ilmu untuk menyelesaikan masalah. Surat ke-65, surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Apa kata Allah kalau Bapak Ibu ingin jalan keluar? Bertakwa. Nah, itu pada hafal tuh. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Setuju ini? Jadi ketika Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu tuh fokusnya bagaimana bertakwa atau bagaimana menyelesaikan? Ketika Bapak Ibu punya masalah? Ya bertakwa. Bertakwa dulu. Ya, pertanyaan saya bukan C ya. Pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu punya masalah harusnya menurut Al-Quran, harusnya Bapak Ibu itu fokusnya bagaimana bertakwa atau bagaimana menyelesaikan masalah? Bagaimana bertakwa? Nah, ketika bertakwa, masalah selesai nggak? Coba baca lagi ayatnya, baca lagi ayatnya. Oh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ketika Bapak Ibu sudah bertakwa, masalah selesai nggak? Selesai. Siapa yang ngejanji? Allah. Janji Allah benar nggak? Benar. Berarti kalau masalah Bapak Ibu belum selesai, pasti belum Bertakwa. Benar-benar. Nah, sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu ketika punya masalah tuh fokus bagaimana menyelesaikan masalah atau fokus bagaimana bertakwa? Enggak, selama ini Bapak Ibu ketika punya masalah, fokus bagaimana menyelesaikan masalah atau fokus bagaimana bertakwa? Selama ini masalah. Disuruh siapa? Berarti salah ya. Loh, memang salah kalau selesai. Salah ukur. Loh, ayo disuruh siapa selama ini? Loh, Bapak Ibu selama ini gimana menjalani kehidupan? Kan kita setuju tadi, Al-Quran membuat kita bahagia. Barang siapa mengikuti Al-Quran, tidak akan ada rasa takut dan khawatir, kan begitu ya? Berarti kalau kita ingin bahagia dan benar-benar menyelesaikan masalah hidup, harus pakai Al-Quran. Menurut Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar. Menurut Al-Quran. Jadi ketika Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu itu fokusnya bagaimana jalan keluarnya atau bagaimana bertakwa?
bertakwa. Nah, selama ini gimana? Salah. Dari jalan-jalan keluar. Wah, sudah berapa tahun? 50. Aneh kan? Ayo. Jadi dari situ saja ternyata jalan pemikiran Bapak Ibu niatnya sudah salah. Karena kalau Bapak Ibu bertakwa pasti akan ada jalan keluar. Nggak mungkin nggak Allah malah menepati janjinya. Tapi kalau Ibu sekarang belum selesai masalahnya, belum dapat jalan keluar, pasti Bapak Ibu belum bertakwa. Udah dikunci aja itu. Mengerti nggak Bapak Ibu? Jadi kita harus menguasai ilmu takwa. Wajib kalau kita ingin secepatnya masalah kita terselesaikan. Baik, sekarang pertanyaan saya sederhana. Bertakwa itu apa? Taat dan patuh kepada Allah, pasrah. Gimana cara menjalankannya? Sesuai perintah Allah, Ah. yaitu di Al-Quran juga. Perintah Allah banyak, yang mana yang harus dijalani? Semua. Soalnya meninggalkan larangan. Menjalankan perintahnya, menjauhi. Larangan. Nah, itu dari SD kita udah belajar tuh. Nah, terus kenapa gak dapat jalan keluar kalau gitu? Ayo. Nah, kan bingung kan? Dia lebih mendekatkan diri sama Allah. Iya, bagaimana caranya? Kita Oke, saya mau nanya nih. Bersabar. Ketika Allah memberikan masalah kepada kita, Allah tuh ingin kita menerima atau marah? menerima. Kalau menerima makin dekat, kalau marah jauh dekat. Jauh. Oke, suami selingkuh menerima atau tidak? Bingung lagi. Nah, iya maksudnya kenyataannya kan benar kan? Kan saya tidak bicara teori lagi. Kalau teori semua udah kenyang ya. Saya lihat kan di sini muka-muka pengajian lah ya. Ya. Kalau teori orang udah kenyang. Pertanyaan saya yang terpenting itu kan caranya. Iya, betul. Tadi saya bilang, ibu ingin menyelesaikan masalah. Al-Quran memberikan solusi, kamu caranya bertakwa, betul? Berarti kita harus menguasainya ilmu bertakwa. Harus. Tinggal sekarang kalau kita nggak tahu bertakwa, ini kan repot. Iya. Dari SD kita cuma tahu takwa itu apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Bagaimana? Ya itu karena belum menguasai. Karena kenyataannya begitu. Nggak apa-apa, ini kalau umum. Setiap kota yang saya temui, kasusnya kan begini semua. Iya. Sampai kita tuh imun, takwa kan gitu ya. Tapi kenyataannya saya punya masalah, kok saya nggak bisa bertakwa? Kenapa? Karena selama ini Bapak Ibu tidak dibimbing langkah demi langkah bagaimana cara untuk bertakwa. Kan begitu masalahnya. Iya. Oh, masih pada kaget gini emang? Butuh bimbingan. Lah iya betul. Makanya alhamdulillah Bu Tri, Parani fasilitasi ini kan kita ngaji masih bisa ngaji. Jadi artinya sekarang adalah sudahlah jalan keluar tuh nggak usah dipikirkan. Kenapa nggak usah dipikirkan? Nah, karena Allah menjamin kalau kita bertakwa, maka Bapak Ibu akan dapat jalan keluar. Kan dijaminnya. Berarti yang dijamin perlu dipikirkan lagi ya. Lucu nggak kalau kita memikirkan yang sudah dijamin? Lucu banget. Benar. Kayak misalnya saya tuh napas atau enggak. Boleh nggak mikir gitu? Kenapa? Lah sudah dijamin kan? Nah sekarang ibu punya masalah bikin jalan keluar, lucu nggak? Sudah berapa tahun jadi orang lucu? Kan sudah dijamin. Iya. Kalau sudah dijamin tinggal bertakwanya bagaimana? Kan begitu kan? Baik, bertakwa adalah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Itu aja. Mari kita lihat, biar ibu kuasai ya Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Petunjuk dulu baru bertakwa atau bertakwa dulu baru petunjuk? Bertakwa. Nah, petunjuknya untuk apa nanti Allah kasih? Pedoman hidup. Untuk menyelesaikan semua masalah-masalah hidup Bapak dan Ibu. Jadi sebesar apapun masalah, kalau Allah kasih petunjuk beres ya Bu? Syaratnya harus apa? Takwa. Nanti ya, jadi bukan pintar, bukan keahlian, bukan. Tapi kalau Bapak Ibu bertakwa, Allah akan kasih petunjuk. Maka sebodoh apapun kita, kalau dikasih petunjuk oleh Allah pasti selesai. Nanti ini Bapak Ibu ini. Jadi kitab Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi bertakwa dulu, setelah itu baru didapatkan petunjuk. Nah, apa itu takwa? Silakan ayat 3-nya. 1. Yaitu mereka yang beriman kepada yang goib. Apa? 1. Mereka yang beriman kepada apa? Yang goib. Terus yang kedua? Melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat. Terus?
dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Oke, infak sedekah. Terus ayat 4. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Oke, nomor 5. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan Oke. mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di nomor 4-nya ada yang kelewat nggak? Setelah Al-Quran apa? Mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi apa bertakwa itu ada berapa poin, Bu? Ada 5. Ada 5 poin. Ya, 1 apa tadi? Beriman kepada yang goib. Yang kedua apa poin yang kedua? Sholat, melaksanakan sholat. Yang ketiga apa? Infak sedekah. Yang keempat apa? Iman kepada Al-Quran. Yang kelima? Yakin terhadap hari akhir. Baik, pertanyaan saya. Kalau Bapak Ibu menjalani ini semua, kira-kira masalah Bapak Ibu akan selesai nggak? Berarti Bapak Ibu harus menguasai ini 5. 1, beriman kepada yang goib. 2, melaksanakan sholat. 3, infak sedekah. 4, percaya kepada kitab Al-Quran dan sebelumnya. Yang kelima, percaya kepada hari akhir. Kalau Bapak Ibu menjalani 5 ini, pasti masalah Bapak Ibu akan selesai. Berarti fokusnya bagaimana solusinya atau bagaimana menguasai 5 unsur ini. Oke, yang pertama sekarang saya kupas. Beriman kepada yang goib. Apa goib itu? Yang tak terlihat. Sesuatu yang Tidak terlihat dengan kasat. oke, saya sembunyi di sini goib nggak? Hah? Enggak. Iya, berarti goib apa lah? Ya, yang nggak ada tapi bisa dirasakan. Sesuatu yang Tidak ada tapi kita Tidak ada. sesuatu ada bisa dirasakan atau yang tidak ada? Yang tidak ada tapi kita bisa merasakan. Ada. Tidak ada. ada. Maksudnya nggak berwujud gitu. Berarti ada nggak? Ada. Nah, Ada tapi tidak berwujud. ada dan tiada. Tidak berwujud. Nah, coba. Nggak, saya sengaja pancingin. Iya. Berarti kan ibu nggak menguasai sama sekali kan ini kan. Padahal ini kunci di mana ibu bisa menyelesaikan masalah itu. Harusnya kita dari dulu menguasai itu dong. Gak apa-apa, saya cuma ingin tahu sejauh mana ibu bapak bisa fokus terhadap ya kan ilmu tuh kalau saya punya masalah Allah kasih jalan keluar bahagia kan begitu harusnya kan. Kenapa fungsi takwa ini? Kenapa ilmu takwa ini kita tidak kuasai? Malah ibu misalnya maaf ya malah belajar yang lain dulu gitu loh. Padahal kan ini kan tiap hari kita berhadapan dengan masalah. Kalau kita tidak menguasai ilmu takwa kan habis bu. Yang ada pusing lagi kan begitu kan? Jadi ilmu takwa ini lebih utama dibanding ibu-ibu belajar ilmu yang lainnya kan? Ayo, siapa yang tidak mau masalahnya selesai? Saya kan semua kan? Dan berarti urgent nggak takwa ini? Urgent. Berarti salah satunya kita harus beriman kepada yang goib. Baik, pertanyaan goib itu apa? 31 ayat 34. Apa itu? Percaya dengan adanya apa yang akan terjadi nanti. Ini nanti Al-Quran menjawab. Ya. Akan terjadi nanti tentang turunnya hujan, tentang Ya. rahim, hari kiamat, kematian semuanya. Iya, tapi kan kenyataannya praktiknya bingung ya. Ini saya bingung. 31 ayat 34. Ya. Goib itu apa? Perhatikan ayatnya ya. Saya ingin tahu ibu bisa memahami apa di sini. Surat 31 Surat Luqman ayat 34. Ya. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Stop. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Jadi yang tahu siapa? Allah. Kita tahu nggak? Tidak. Jadi goib itu apa? Yang akan terjadi tapi kita harus meyakini. Sesuatu Sesuatu yang akan terjadi. yang kita tidak ketahui. Tapi kita yakin pasti ada. Ya, makanya di ayat 3-nya tadi beriman kepada yang goib, meyakini sesuatu yang kita tidak tahu, meyakini. Kenapa kok tidak pakai akal, tapi harus pakai iman? Kenapa? Karena tidak masuk akal. Saya mau nanya ya, ketika ibu mendapatkan masalah, solusi itu goib atau nyata? Goib. Kita disuruh memikirkan atau disuruh meyakini. Yakini. Terus kenapa ibu punya masalah mikirin solusi?
Ayo, saya mau nanya Ya sekarang. kalau belum paham. Loh, iya, jangan. Loh, ayo. Sudah berapa tahun selama ini ibu-ibu ketika punya masalah selalu berpikir solusinya. Padahal setiap orang ketika punya masalah tidak tahu solusinya. Terus kenapa kok bapak ibu mikirin solusi? Iya, aneh kan? Dari dulu lagi aneh. Loh, udah. Oh ya belum ke sana. Ya makanya saya bilang ini tuh urgent harus dipelajari karena itu butuh. Jadi saya ulang ya. Jadi bertakwa itu Allah memerintahkan meyakini sesuatu yang ibu tidak tahu. Kalau seperti itu boleh dipikirkan nggak? Tidak, nggak akan kepikiran, nggak tahu kan? Karena yang di dalam pemikiran itu biasanya yang sudah tahu kan? Benar nggak ini? Jadi ketika bapak ibu ingin bertakwa, langkah yang pertama adalah saya tidak tahu solusinya, tapi saya yakin. Nah ini kata kuncinya ya. Saya yakin bahwa setiap permasalahan itu akan ada jalan keluarnya. Berarti dijalani atau dipikirkan? Jalani. Bapak ibu kalau punya masalah itu dipikirkan atau dijalani? Jalani. Dipikirkan dan dijalani. Dipikirkan pun nggak akan kepikiran karena tidak tahu. Pusing. Nah pasti efeknya orang memikirkan yang nggak tahu. 94 ayat 5 dan 6. Ini saya akan lama dulu digoib biar bapak ibu paham. Surat ke-94 surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Ya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apa maksudnya Bu? Ya setiap bersama pasti ada. Berarti setiap masalah Pasti ada. Pasti ada jalan keluarnya. Ya. Meskipun saat ini ibu tidak tahu, betul? Ya. Berarti ibu tuh perlu memikirkan atau yakin pasti akan ada jalan keluar. Yakin. Itu maksudnya. Kalau yakin, harusnya pas menjalani tenang atau pusing. Tenang. Nah, kalau pusing itu yakin atau tidak yakin? Tidak yakin. Selama ini. Selama pusing. Ada pusing ada. Nah, gimana mau bertakwa? Lah. Ya. Itu di situ kan Ustaz. Kenapa? Ustadz itu kan bersama kesulitan. Ya bareng-bareng. Bersama dong. Barengan kan? Iya. Jadi ketika Allah ngasih ujian, Pasti ada Allah jalan pun keluar. siapkan solusinya. Yakin nggak? Yakin. Meskipun bapak ibu tidak tahu. Ya. Iya, terlepas dari itu, intinya adalah kalau memang bapak ibu yakin harusnya pas menjalaninya tenang-tenang saja atau pusing. Tenang saja. Itu aja cirinya. Berarti kalau pusing itu yakin atau tidak? Tidak. Kalau pusing tuh, kalau yakin, kalau beriman itu ada tapinya nggak? Tidak. Berarti tidak, saya yakin Ustaz, tapi enggak. Ibu kebanyakan ya apa tapi. Lagi ya makanya, ini yang mau saya luruskan dulu kan. Iya. Karena ternyata dari awal pun ibu sudah salah langkah. Makanya bagaimana Allah bisa memberikan jalan keluar, ibu aja udah bingung. Benar nggak? Benar. Jadi kenapa kita tidak boleh memikirkan sesuatu yang gaib? Yang kita tidak tahu, kenapa? Karena di luar pikiran kita. Nah, ngapain memikirkan sesuatu yang di luar pikiran kita? Ayo, kan lucu Bu. Kecuali file solusi itu udah di dalam pikiran kita, bolehlah mikirin. Karena ini solusi di luar pikiran kita semua. Terus kenapa dipikirkan? Kreatif ya kita ya, kejauhan kita. Loh, coba bayangkan ibu disuruh memikirkan sesuatu yang di luar pikiran ibu, ya kan ketemu kan? Iya. Makanya pas orang berpikir solusinya pasti pusing. Memang nggak tahu kok. Stres. Stres, tapi pasti ada nggak sebenarnya solusinya? Ada. Ada, tinggal untuk orang yang yakin atau yang tidak yakin, tergantung bapak ibu sendiri. Untuk yakin kepada Allah perlu proses nggak? Perlu. Perlu. Ya belajar itu dari Yakin. belajar. Untuk yakin kepada Allah perlu proses nggak? Kalau yakin sama Allah harus percaya. Bingung. Ya harus percaya belajar. Ya makanya pertanyaan saya, untuk yakin kepada Allah perlu proses nggak? Enggak. Tidak mau yakin. Udah tahu. Tapi kan harus memahami dulu. Jangan pakai tapi. Jangan pakai tapi. Apa? Oh, apa? Nggak apa-apa, coba. Kan ini baru ya ketemu saya, nggak apa-apa. Saya ingin tahu aja, untuk yakin kepada Allah perlu prosesnya. Tapi enggak mau yakin.
Oke, 7 ayat 172. Mari kita lihat. 7 ayat 172. Sebenarnya kita tuh sudah yakin atau memang belum? Ya, kita lihat. 172. Surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 172. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Ini kesaksiannya ruh atau manusia? Roh. Berarti sebelum kita lahir pun kita sudah kenal Allah. Tidak. Berarti fitrahnya kita harusnya yakin atau tidak? Yakin. Nah, terus kenapa tadi bilang tidak yakin? Nah, untuk meningkatkan keimanan kita perlu yang namanya ujian. Kita namanya perlu proses untuk meningkatkan. Tapi untuk yakin, fitrah semua manusia itu sudah yakin. Bedakan ya antara yakin dan meningkatkan keyakinan. Contoh surat Al-Baqarah 260. Mari kita lihat. 60. Jadi beda ya. Kalau sudah yakin, semua sudah yakin sebenarnya. Atau pura-pura nggak yakin. Surat kedua surat Al-Baqarah ayat 260. Perhatikan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Terus Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang atau mantap. apa yang Ibrahim lakukan ini apa? Meningkatkan keyakinan menjadi aku yakin. Berarti perlu pakai proses nggak? Perlu. Ayo, apa prosesnya? Lanjut Bu. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu. Kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Terus Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. saya mau nanya, masuk akal nggak masuk akal kejadian ini? Kalau akal sehat manusia yang Ya. kalau Kenapa? tidak. Tidak, orang dicacang kok bisa nangkring ya? Pertanyaan saya, kenapa Allah harus membuat kejadian yang tidak masuk akal terhadap kejadian ini? Untuk meyakinkan. Berarti kalau kita sudah ngomongnya iman, pakai akal atau tidak? Tidak. Kalau sudah bicara iman, pakai akal atau tidak? Tidak. Ya makanya semua nanya, kalau sudah bicara iman, pakai akal atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti kalau sudah beriman masih mikir nggak? Tidak. Nah itu maksudnya. Bapak Ibu yakin Allah menjamin rezeki? Yakin. Siap. Dalam menjalani masih mikir-mikir tentang rezeki? Masih. Yakin atau enggak? Yakin. Tapi masih mikir tentang rezeki? Kan tetap ikhtiar. Nah, ikhtiar itu untuk menjemput atau mencari? Menjemput. Ya terus kenapa aku masih mikir-mikir untuk menjemput? Karena jemputnya kali dapat atau enggak. Loh, katanya yakin. Loh, ayo. Lah memang saya ngomong sama jin selama ini kan Al-Quran juga buat manusia, bukan berarti. Loh, ayo. Kalau kita sudah bicara iman, masih mikir nggak? Tidak. Oke, saya refresh dulu dari pelajaran pertama gini. Bagi yang sudah tahu, diam dulu ya. Saya mau nanya nih kepada Bapak Ibu yang lain. Kita kan dikasih Allah tuh ada logika, betul? Ya. Ada yang namanya iman. Jadi ada logika, ada iman, betul ya Bu ya? Sekarang pertanyaan saya, bagi yang baru ketemu saya, kapan logika kita gunakan, pikiran kita gunakan? Kapan iman kita gunakan? Ayo, saya ingin tahu. Sejauh mana Bapak Ibu paham? Seperti kita mau belajar mobil, kita harus ngerti gas sama rem, betul? Ya. Kalau misalnya lampu merah di gas, amburan dulu nggak? Nah, lampu hijau malah direm, berantem nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, ada akal, ada iman, ada gas, ada rem. Pertanyaan saya kepada ibu-ibu yang baru pertama kali ketemu saya ingin tanya, kapan iman digunakan? Kapan akal digunakan? Ayo, biar ngerti dulu ini deh, kalau ngomong beriman sudah paham. Iman dulu, pas kapan? Pas kita Punya masalah. punya masalah. Akal? Untuk menyelesaikan masalah. Oke, berarti dulunya pas ada masalah? Ya tidak. Tidak. Terus? Ya
Akal untuk kehidupan, iman untuk kematian. Untuk menyelesaikan masalah. Ayo, ada lagi. Nah ini Bu, kasusnya tuh di sini Bu. Bagaimana kita bisa menjalankan beriman dengan benar kalau kita tidak mengerti sama sekali kapan iman digunakan, kapan akan digunakan. Padahal untuk menjalankan Al-Quran, tadi kata kuncinya adalah tidak ada keraguan. Artinya kita harus menguasai pun ilmu tentang iman. Untuk bertakwa kita harus mengerti tentang iman. Oke, saya jelaskan ya, biar Bapak Ibu ngerti dulu nih. Saya buat 3 pertanyaan yang selalu Bapak Ibu kan paham. 1, Bapak Ibu percaya nggak 2 tambah 2 sama dengan 4? Mau percaya tidak percaya pun 2 tambah 2 itu pasti 4. Karena masih masuk akal. Perlu pakai percaya nggak kalau begitu? Loh, Ibu mau percaya atau tidak pun 2 tambah 2 itu pasti 4. Karena masih masuk akal. Berarti perlu pakai iman nggak? Enggak mau percaya kalau 2 dan 4 kok. Ngerti ini? Berarti sesuatu yang masih di dalam akal atau logika kita. Tidak usah menggunakan namanya iman. Baik, yang kedua saya mau nanya, Bapak Ibu percaya nggak gula itu rasanya manis? Mau percaya tidak percaya? Lah memang gula manis, kenapa? Karena bisa dibuktikan. Berarti perlu pakai iman nggak? Sesuatu yang masih bisa dibuktikan, ya, sesuatu yang masih masuk akal, tidak usah menggunakan iman. Paham ini? Ibu-ibu, bapak, semua ini? Biar ngerti ya. Oke, yang terakhir yang ketiga, Ibu jawab. Akar 19 dikali 19 30 dikali 385 dibagi akar 5 dikali 95% dikali 5/4 hasilnya 5. Ayo, percaya nggak? Nggak tahu begitu. Nah makanya, karena sudah di luar akal, pilihannya Ibu percaya saya atau tidak. Jadi apa maksudnya? Iman digunakan. Ingat ya, iman digunakan setelah akal kita mentok. Setelah kita sudah buntu menghadapi suatu permasalahan, tinggal pilihannya Bapak Ibu percaya atau tidak percaya. Bukan dibalik. Kalau nggak masuk akal, saya tidak percaya. Makanya banyak orang pintar ateis, Bu. Jangan hati-hati ya. Jadi kapan iman digunakan? Ketika akal sudah tidak bisa berpikir. Ketika ibu bapak sudah buntu. Tinggal pertanyaannya percaya atau tidak percaya, bukan masuk akal tidak masuk akal. Awas, hati-hati ini. Makanya kalau bapak ibu berbicara dengan Al-Quran, mau menjalankan Al-Quran, tolak ukurnya bukan masuk akal. Tolak ukurnya apa? Percaya atau tidak percaya. Makanya takwa yang pertama beriman kepada yang goib, meyakini sesuatu yang kita tidak tahu. Solusi, meskipun kita tidak tahu kapan solusinya itu muncul, tapi saya percaya pasti akan ada solusinya. Masalah seberat apapun, tapi saya percaya masalah itu sesuai dengan kemampuan. Itu cirinya orang beriman. Nah kalau ibu bapak nggak ngerti ini, bolak-balik nanti saya percaya tapi ya enggak, gitu loh. Karena ketika ibu bilang tapi, berarti ibu mengukur iman dengan akal bapak ibu. Ini repotnya. Karena iman itu tidak bisa diukur, Pak. Ngerti? Apa contohnya? Ketika Nabi Musa dikejar tentara Fir'aun, ya, di hadapan Nabi Musa waktu itu apa? Laut. Secara logika, secara akal pikiran, Nabi Musa selamat nggak? Enggak. Secara logika, Nabi Musa selamat nggak? Tidak. Terus kenapa Nabi Musa selamat? Percaya, yakin, benar ya? Ketika Nabi Musa yakin 100% kepada Allah, apa yang Allah buktikan? Mukjizat. Jadi mukjizat itu terjadi kalau masuk akal atau di luar akal? Di luar akal. Jadi ketika beriman kepada Allah 100%, maka Bapak Ibu jangan kaget, akan muncul namanya keajaiban atau mukjizat. Sesuatu menurut Ibu tidak mungkin akan terjadi mungkin. Tapi bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman ada tapinya nggak? Ya. Berarti selama Bapak Ibu banyak tapinya, jangan harap ada keajaiban di dalam Al-Quran. Harus ngerti dulu ini, kalau enggak nanti tapi lagi. Katanya percaya, tapi banyak. Jadi kalau sudah bicara iman, urusannya bukan masuk akal, tidak masuk akal. Urusannya percaya, tidak percaya. Kita lihat ya, benar nggak Nabi Musa ketika imannya begitu luar biasa, Allah langsung tunjukkan keajaiban. 26 ayat 62, 63. Silakan. Ya,
62, 63. Apa kata Allah? Ketika orang itu benar-benar percaya, ketika Nabi Musa benar-benar percaya. Silakan. Surat ke-26, surat Asy-Syu'ara ayat 62 dan 63. Ya. Ya Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nah, saya mau nanya, kenapa Nabi Musa begitu yakinnya? Oke, dari 61 dulu deh, biar ada cerita. Coba. Ini kan tentara Nabi Musa lagi kejar-kejaran dengan tentara Firaun ya. Nah, lihat ya, silakan. Ayat ke-61. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Secara logika, tentara Nabi Musa tersusul nggak oleh Firaun? Iya. Ya, kalau tentaranya kuda-kudanya cepet kan, gitu kan? Secara logika ya. Nah, lihat 62-nya. Apa Nabi Musa katakan? Lanjut. Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Kenapa Nabi Musa yakin kok tidak akan tersusul? Padahal kan secara logikanya tersusul. Karena yakin dengan Allah. Beriman kepada Allah. Berarti sudah di luar akal atau masih dalam pikirannya? Di luar akal. Lihat, ketika kita meyakini Allah melebihi akal kita, apa yang terjadi? 63-nya. Silakan Bu, 63-nya. Apa yang terjadi? Ayat ke-63. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Stop dulu sebentar. Musa tahu nggak ketika dipukulkan laut akan terbelah? Tahu nggak? Tidak. Tapi kenapa dia tetap melakukan? Yakin. Itu loh maksudnya. Terus? Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Saya mau bertanya, kenapa terjadi mukjizat Bapak Ibu? Di sini kondisi di cerita ini. Yakin 99% atau 100%? Ada tapinya enggak? Itu kata kunci. Berarti selama ibu bapak masih ada tapinya, jangan harap akan muncul keajaiban. Jadi kalau bapak ibu sudah bilang percaya sama Allah, ya percaya saja, nggak usah banyak tapinya. Saya percaya Ustaz, tapi enggak, berarti pikiran ibu datang lagi. Siapa yang banyak tapinya? Tapi ingin keajaiban. Tidak bisa. Makanya kata kuncinya tidak ada keraguan. Itu. Padahal Allah udah bilang kan tidak ada. Berarti namanya tidak ada keraguan tuh. Ya ibu nggak boleh pakai tapi. Cara menghilangkannya tapi. Nah, ini mau saya ajarin. 18 ayat 54. Kenapa manusia tuh banyak tapinya? Surat 18 ayat 54. Surat ke-18, surat Al-Kahfi ayat 54. Apa kata Al-Quran tentang manusia? Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Terus? Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Siapa itu? Manusia. Saya. Ngerti ibu-ibu? Nah, ibu ini bagus pertanyaannya. Terus gimana caranya supaya saya jangan banyak tapinya? Oke? Baik, saya mau nanya nih. Orang banyak tapinya tuh pakai logika atau pakai iman? Logika. Oke, berarti masih banyak pikir kan? Berarti kalau bapak ibu tidak ingin banyak tapinya, berarti harus jangan mikir. Kan gitu aja. Ayo, saya mau nanya nih. Betul tidak semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah? Betul. Baik, kalau Allah mengizinkan sempurna atau salah? Sempurna itu langsung diterima atau mikir-mikir dulu? Terima. Baik, ibu difitnah orang, itu atas izin Allah atau tidak? Langsung diterima atau mikir-mikir dulu? Harus diterima. Stop, nggak ada kena. Udah. Itu maksudnya. Lah, sedih itu karena masih mikir. Ayo benar nggak? Nanti saya ajarin. Sedih itu karena masih mikir. Coba kalau langsung diterima dulu. Coba saya mau nanya ya. Allah janji nggak kalau bapak ibu bisa menerima? Apa janji Allah ya? Kita lihat. Sedih atau tentram hatinya? Tentram. Belum bukan. Kan tadi kata ibu ini sedih, makanya saya melihat. Menurut kita di fitnah itu kalau mikir kan jadi sedih. Tapi kalau langsung diterima, itu jadi tentram. Itu kata Allah. Mari kita lihat dulu, benar nggak? Kalau nanti misalnya memang kata Allah benar, ibu masih mikir atau langsung diterima? Kalau kata Allah benar, Terima. ya udah, kita masih salah kan?
Baik, 13 ayat 28. Yang berpikir hatinya sangat baik. Surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan Allah. Apa cara yang pertama supaya kita tentram? Dengan apa? Beriman. Beriman tuh masih mikir nggak? Selama ini masih mikir nggak? Tapi kita tentram, nggak bisa. Jadi yang pertama harus pakai iman. Terus yang kedua lanjut. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. ada jalan lain nggak? Hanya. Berarti kalau Bapak Ibu ingin tentram dengan apapun kejadian, yang Bapak Ibu lihat tuh kejadiannya atau izin Allah. Izin Allah. Tinggal Bapak Ibu mau melatih itu atau tidak. Karena orang banyak tapinya itu pasti kebanyakan mikir. Padahal syarat bertakwa yang pertama apa? Pasrah. Yakin kepada sesuatu yang kita tidak ketahui. Berarti kepikiran atau tidak kepikiran? Ya jangan kepikirin. Kalau memang nggak kepikiran ngapain? Jadi beriman kepada yang gaib itu adalah meyakini sesuatu, meskipun itu di luar pikiran kita. Ya di luar logika kita. Ketika kita punya masalah secara logika kita nggak tahu. Tapi kita yakin bahwa setiap masalah itu akan ada jalan. Kalau sudah yakin, jalan atau mikir-mikir lagi? Jalan saja, sakit ya ke dokter. Bukan karena dokter menyembuhkan, tapi saya yakin Allah akan mengizinkan untuk menjadi sembuh. Cari rezeki, mikir-mikir atau jalan saja? Jalan saja, yang kerja-kerja, yang dagang-dagang, yang pegawai negeri, silakan jalan. Tapi semua rezeki pasti akan dijalani. Perlu mikir-mikir lagi nggak? Apa yang dipikirin belakang kepikiran? Nah itu poin pertama itu. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah? Bagaimana Bapak Ibu bisa bahagia? Kalau langkah pertama dalam bertakwa pun Bapak Ibu belum paham. Jadi Allah menyuruh yang pertama bukan sholat yang pertama, beriman, meyakini sesuatu kepada sesuatu hal yang kita tidak tahu. Beriman kepada yang gaib. Saya mau bertanya, Isra Mi'raj itu gaib atau tidak menurut kita? Gaib. Tapi menurut Rasul? Ada. Kenapa? Rasul sudah mengalami, kita belum. Berarti gaib tiap orang tuh berbeda-beda atau sama? Beda-beda. Mungkin yang belum umroh maka masih gaib, kan gitu kan? Tapi bagi yang sudah umroh ya tidak gaib, kan gitu kan? Bagi orang yang belum selesai masalahnya solusi gaib. Tapi bagi orang yang sudah selesai masalahnya solusi sudah tidak gaib lagi. Tapi kata kuncinya tetap kita yakin meskipun itu belum terjadi. Jadi sekarang saya mau nanya nih, yang hadir di ruangan ini punya masalah, yakin nggak masalahnya selesai? Yakin. Ya sudah selesai. Urusan nanti bagaimana selesainya itu urusan Allah, tapi kita yakin dulu. Kenapa harus yakin dulu? Biar muncul keajaiban atau mukjizat untuk para nabi. Ini dari awal udah nggak yakin, selesai nggak ya? Tapi sudah. Nah, padahal yakin dan tidak yakin pun Bapak Ibu harus dijalani kan? Iya. Ayo, yakin tetap masalah dijalani. Tidak yakin pun harus dijalani. Pilih yang mana? Yakin. Ya sudah, kenapa pilih yang nggak yakin? Artinya ini bukan yang baru, ini kan pembahasan udah sering ya. Nah, jadi kenapa hidup kita selama ini jadi pusing terus? Karena tidak yakin, memikirkan sesuatu yang bukan urusannya. Apa? Orang itu yang memikirkan sesuatu yang bukan urusannya apa? Solusi. Itu urusan siapa? Kenapa dipikirin? Nah, udah. Rezeki urusan siapa? Kenapa dipikirin? Kamu tinggal ikhtiar saja. Halo, Bapak Ibu? Nah, ngerti nggak? Bahkan ekstrimnya Ibu ya, ekstrim nih. Masalah rezeki aja ya. Coba kita lihat 29 ayat 60. Apa yang janji Allah kepada orang-orang terbaik? 29 ayat 60. Apa kata Allah tentang rezeki? Surat ke-29 surat Al-Ankabut ayat 60. Ya. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Yang nggak bisa nyari pun Allah kasih. Ibu bapak masih bisa nyari?
Nah, apalagi yang bisa nyari kan? Berarti perlu nggak khawatir tentang urusan rezeki? Yang nggak bisa nyari pun Allah kasih loh. Apa contohnya? Tuh pohon. Emang pohon bisa jalan-jalan sendiri? Tapi tetap hidup nggak? Nah itu maksudnya. Yang tidak bisa mencari pun Allah kasih. Apalagi yang bisa nyari. Berarti kalau masih khawatir itu wajar atau kurang ajar? Udah berapa lama belum kurang ajar? Tinggal ikhtiar, jalan sesuai bidangnya masing-masing, kan gitu aja kan? Berarti pasti dijamin kan rezekinya? Pasti. Loh, tapi kan Ustadz penghasilan saya cuma misalnya anggaplah 2 juta, pengeluaran 5 juta, sering begitu ya? Iya. Baik, kira-kira cukup nggak kalau begitu? Kalau secara kali Kurang. Benar, nggak apa-apa, kurang ya? Ini saya pakai jawab pakai Al-Quran lagi, 29 ayat 62, kita lihat. Apa nggak salah? Surat ke-29, surat Al-Ankabut ayat 62. Ya. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Baik, penghasilan ibu 2 juta, pengeluaran 5 juta. Secara logika kurang nggak? kurang. Kalau Allah lapangkan? Cukup. Nah, berarti masalahnya tuh karena kurangnya atau Allah lapangkan atau sempitkannya? Lapangkan. Berarti tergantung keadaan atau terserah Allah. Jadi meskipun 2 juta, meskipun pengeluaran 10 juta, kalau Allah lapangkan bisa nggak cukup nggak? Cukup. Kenapa nggak yakin itu? Kok masih hitung-hitungan? Halo? Karena belum jelas. Hah? Dari 2 juta ke 5 juta kan? Loh, yakin nggak? Saya mau nanya, ini bukan masalah logika, yakin nggak? Iya. Kalau Allah lapangkan, mau ibu nggak punya penghasilan pun tetap makan nggak? Makan. Kenapa khawatir? Selama ini kan begitu, Tad. Ya makanya, selama ini kira-kira yang begitu salah atau benar? Salah. Ya salah, ini mau saya luruskan. Makanya kalau sesuatu salah dengan Al-Quran, ini salah, bahaya soalnya. Lihat ya, kenapa rezeki tidak usah dipikirkan tapi Bapak-Ibu hanya ikhtiar saja. Ya, 65 ayat 3. 65 ayat 3. Ya, surat At-Tolak ayat 3. Ya, coba. Surat ke-65, surat At-Tolak ayat 3. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Stop, arah tidak disangka-sangka itu apa maksudnya? Ini dari mana aja? Kepikiran nggak? Enggak. Ya memang nggak kepikiran, makanya jangan dipikirin. Kadang ada tamu, Tad, bawa apa? Iya, artinya tuh, saya mau nanya, artinya kepikiran nggak? Enggak. Terus ngapain ibu mikirin? Oh nggak akan kepikiran. Tapi saya yakin Allah bisa memberikan rezeki dari arah manapun, kan begitu kan? Iya. Berarti perlu dipikirin nggak? Nggak. Ngapain Allah nggak akan kepikiran? Tugas kita meyakini pasti dicukupkan. Itu maksudnya. Itu ciri orang-orang yang beriman. Ketika ibu begitu, maka Allah tunjukkan, nih saya cukupkan. Karena Allah sesuai praduga, prasangka hambanya. Kenapa mesti takut? Nah, udah tahu kan? Berarti tinggal dijalani atau masih pakai metode yang lama, Bu? Jalani. Bismillah, Tad. Nah, pikiran yang lama buang ya? Buang, memang penyakit kok. Bismillah. Ayo, saya mau nanya nih. Warung Ikhlas atau ibu dari apa? Duafa. Itu, coba ada modalnya nggak dulu? Nggak ada. Tetap berjalan nggak sampai hari ini? Iya. Dari mana coba? Dari mana? Dari mana? Karena memang itu perintah Allah. Kenapa sih takut? Kadang-kadang nggak ada saldo. Tapi tetap berjalan kan? Ya sudah. Itu maksudnya Allah ingin melatih. Seberapa yakin Bapak Ibu dengan ayat rezeki tidak disangka? Ya jangan nyangka-nyangka gitu loh. Yakin betul. Pasti. Loh, hidup ini cuma sekali, Bu. Kalau ibu terus mikir khawatir mau kapan bahagianya? Nah iya kan? Saya takutnya ibu udah tua, khawatir oh tetap hidup ya. Karena begitu aja. Nah kan rugi khawatir tetap hidup kok. Malah menciptakan sakit ya. Nah itu. Ibu tahu nggak khawatir tuh bisikan siapa? Setan. Apa diikutin gitu loh? Ragu-raguan bisikan setan. Lah itu tahu, kenapa diikutin kalau gitu? Godaannya Ya itu setannya lebih dominan kali ya, Tad. Loh bukan, pertanyaan saya. Ibu, sekarang saya mau nanya, ibu tuh kalau disuruh milih, ikut Allah atau ikut setan? Ya Allah. Nah kalau ikut Allah, kenapa ibu tetap ikutin setan? Kita tanya.
karena belum paham cara ilmu. Nah, kalau itu saya setuju. Tapi intinya adalah ternyata hidup kita tuh selama ini meskipun kita ngaji, kan begitu kan? Iya. Meskipun kita belajar tapi tetap tidak sama dengan apa yang Al-Quran sampaikan. Iya. Merasa sih iya merasa, tapi kenyataannya tuh hidup tetap khawatir kan salah. Jadi cirinya orang beriman itu apa kalau gitu? Yakin. Tidak mikir. Jalani. Lah iya. Lo sudah yakin kok, ngapain mikir lagi? Terus kalau tiba-tiba pikiran datang bagaimana tadi? Nah, bagaimana caranya pikiran datang? Buka Al-Quran, jalan lagi. Kan begitu kan? Istilahnya Istighfar. imannya menurun. Iman kadang naik turun. Kadang naik turun. Atau saya tanya, yang membuat iman turun apa? Ayo. Setan. Kebanyakan mikir. Saya nggak mikir-mikir bubur. Lah yang membuat iman turun kan itu banyak mikir. Padahal Allah nyuruh beriman atau nyuruh mikir? Beriman. Nanti setelah Allah kasih petunjuk, baru ibu digiring pikirannya. Saya mau nanya dulu nih, yang benar tuh menerima dulu baru mikir atau mikir dulu baru menerima? Ayo. Menerima dulu baru mikir atau mikir dulu baru menerima? Apanya dulu dipikir. Enggak, pertanyaan sih sederhana. Kalau ada kejadian, itu tuh menerima dulu baru mikir atau mikir dulu baru menerima? Nah itu jawabannya benar, kenapa praktiknya salah? Ya karena itu masih banyak tapi itu. Lah makanya saya bertanya, ini kan jawabannya benar nih, menerima dulu baru mikir. Tapi kenyataannya mikir dulu baru menerima atau menerima dulu baru mikir? Mikir dulu. Kenyataannya gitu kan? Iya. Nah, sekarang saya mau buktikan lewat Al-Quran. Menurut Al-Quran tuh yang benar tuh menerima dulu baru mikir atau mikir dulu baru menerima, kan itu aja kan? 7 ayat 201. Ya. Yang mana dulu? Ini kok temanya beda ya? Sama yang pagi ya? Apa-apa? Banyak Surat ayat ya tadi. 7, surat Al-A'raf ayat 201. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa beriman atau menerima dulu, kan begitu ya? Terus? apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, Oke, terus? mereka pun segera ingat kepada Allah. Nah, Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. kenapa orang bertakwa itu langsung sadar dan tidak digoda oleh setan? Ya, tahu kesalahan-kesalahannya. Berarti orang bertakwa itu menerima dulu baru mikir atau mikir dulu baru menerima? Menerima dulu baru. Kenapa tidak boleh mikir dulu? Menurut ayat ini. Karena kalau Bapak Ibu mikir dulu, setan langsung nangkap. Kamu jangan sabar, kamu jangan gini. Itu akan dibisikin setan. Dan ketika ibu terus ngikutin itu, ibu akan tersesat. Dan ibu nggak akan tahu bahwa ibu itu salah, tapi tetap merasa benar. Makanya kata Allah di sini, terima dulu semua kejadian. Kenapa harus diterima? Saya mau nanya, kejadian Allah itu sempurna atau salah? Kalau sempurna itu langsung diterima atau dipikir-pikir? Itu maksudnya. Jadi langkah yang pertama, kalau ibu ingin Allah membimbing Bapak Ibu, kalau ibu ingin tenang di dalam menjalani hidup, terima dulu. Meskipun Bapak Ibu nggak tahu terimanya di mana. Kebanyakan orang selama ini pas ada kejadian mikir dulu. Ketika mikir setan masuk. Akhirnya ibu nggak sadar. Meskipun ibu merasa benar, kan begitu biasanya. Menerimanya dengan cara sabar. Menerima tuh gimana? Nih kalau saya ngasih ibu aqua, ibu ngomongnya apa? Terima kasih. Nah itu terima. Ya maksudnya untuk perbuatannya berarti kan ya dengan cara yang bersabar. Berterima kasih. Jadi ketika Allah ngasih kejadian apapun, Bersyukur. Innalillahi. baik, suami nggak pulang-pulang, ngomongnya apa? Emang suami udah nggak pulang Nah, kan? ya misal gitu kan? Udah meninggal. Nanti enggak. Anak mecahin TV, ngomongnya apa? Alhamdulillah. Nanti jadi beli baru lagi. Loh, ketika ibu begitu, memang akan terjadi. Banyak jamaah saya memperhatikan itu. Pertama pertanyaan saya, memang dengan ibu tidak menerima terus TV jadi rapat lagi kan? Itu sudah terjadi, ngapain kita nggak terima? Paham ya? Jadi kata kuncinya adalah kejadian apapun yang sekarang Bapak Ibu hadapi, tinggal sekarang Bapak Ibu tuh sikapnya bisa menerima atau tidak. Ketika Ibu bisa menerima bersama Allah, ketika tidak bisa menerima bersama Setan. itu targetnya.
dengan berbagai macam alasan nanti setelah muncul. Jadi sebenarnya solusi untuk menyelesaikan masalah itu mudah ternyata. Kita tinggal meyakini sesuatu yang kita tidak ketahui. Contoh masa depan, solusi kehidupan, kan gitu kan? Jalan keluar, rezeki kan itu masih goib semua kan? Sampai dia nanti ke tangan kita baru nyata kan begitu kan? Tapi kita yakin pasti semua makhluk itu akan dicukupi rezekinya. Yo, saya mau nanya nih, ibu tuh sebenarnya mudah menerima atau sulit menerima biasanya? Sulit. Padahal sulit dan mudah pun tetap harus diterima. Nah, ngapain sulit? Dong tetap diterima. Emang ibu bisa maksa ngelawan Allah? Nggak bisa juga, terus ngapain kamu menerima? Mau tetap kalah kan? Jadi jangan aneh ya, udah tahu Allah nggak bisa dilawan, tetap ngeyel dan menerima. Kan mau apa juga? Paham Bu? Baik. Untuk beriman kepada yang gaib, ngerti ini? Jadi meyakini segala sesuatu yang kita tidak ketahui, tapi kita tahu kalau kita mengikuti Allah, pasti itu yang terbaik. Berarti meskipun nanti keputusannya tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tetap ngomong alhamdulillah atau kecewa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Lah kan, saya mau nanya nih, misalnya ibu ingin doa ibu dikabulkan, saat ini Allah belum mengabulkan, itu yang terbaik atau enggak? Terbaik. Kenapa Bapak Ibu bilang yang terbaik? Karena itu Ya memang nggak tahu kan? Tapi saya yakin apapun yang Allah putuskan saat itu pasti yang terbaik. Kata siapa nggak baik? Al-Baqarah 216. 16. Kenapa Bapak Ibu tidak yakin? Kan Bapak Ibu sama Allah tahu. Ya. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 216. Apa kata Allah? Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Terus? Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Apa statement Allah terakhir apa Bu? Allah mengetahui. Berarti ketika doa Bapak Ibu belum terkabul, itu tetap yang terbaiknya. Terbaik. Berarti yang benar alhamdulillah atau kecewa? Alhamdulillah. Kenyataannya? Kecewa. Berarti Bapak Ibu sok tahu. Astagfirullah. Sering sok tahu sama Allah? sering. Kok banyak soalnya kan? Kok nggak dikabulkan? Kok Sok tahu kan? Saya mau nanya aja deh, gini, Ibu pengen nggak punya teman sok tahu? enggak? Nah, Bapak Ibu aja nggak mau, gimana sama Allah? Berarti bertahun-tahun sok tahu sama Allah? Kok gitu loh tuh sama Allah? Ngerti ya? Jadi Allah sudah kunci, sudahlah, pokoknya kamu yakin ketetapan Allah itu pasti yang terbaik. Mau dikabulkan, mau tidak, mau hajat kita belum terwujud, mau masalah kita belum selesai pun, pasti itu yang terbaik. Ketika ibu bisa mengatakan itu, melakukan itu kepada Allah, rindu sama Allah, maka Allah berikan hadiah yang luar biasa. Yang pertama adalah kebahagiaan. Jadi orang bahagia itu siapa kalau gitu? 13 ayat 29. Orang bahagia. Ayat 29. Apa kata Allah? Surat ke-13 ayat 29. Ya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Siapa orang bahagia itu? Orang yang beriman. Yang beriman. Cirinya orang beriman apa? Tidak mikir, nggak banyak tapi. Berarti kalau ibu masih seperti itu, ibu tidak akan bahagia. Halo, Bu? Pada diem ini? Ngerti? Jadi kesalahan kita apa? Selama ini? Banyak takbir. Banyak mikir. Banyak tapi. Banyak tapi ingin bahagia gitu. Gak bisa ya? Oke, Tapi silakan. kan tapi lagi kan, tapi Ya. perasaannya sudah menjalankan sesuai dengan ini, ya itu karena tapi perasaannya. Ya makanya sayang kalau memang ibu sudah menjalankan.
terhambat gara-gara ada tapi kan sayang Bu. Harusnya nanti pokoknya apapun kejadian ya selesai. Iya. Jadi selama ini pasrahnya itu yang masih. Nah, berarti kan bukan laporannya yang salah ya? Kita yang banyak tapinya. Kurang percaya. Nah, tuh temennya. Apalagi selain kurang percaya apa? Ya itu yang terjadi gitu loh. Sayang maksudnya kita menjalani hidup ya, dan semua juga ingin bahagia. Padahal kata kuncinya, biar jangan banyak tapi itu doang. Coba ya kita lihat ya. Tadi saya udah baca juga. Coba bantu 37 ayat 102. Ini kalau ibu banyak tapinya nggak kalau kejadian kayak gini? Lihat aja. Ayat 102. Ya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Baik. Ibrahim berkata, Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. nah, Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." ayo kalau ada perintah Allah suruh ibu nyembelih anaknya, ayo gimana? Aduh. Benar nggak? Nah kita lihat Ismail jawab apa? Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Kok nggak ada tapinya Nabi Ismail kok tidak baca langsung aja? Kenapa? Iya, Akan beriman. Itu maksudnya beriman. Ketika Nabi Ismail beriman total kepada Allah, kira-kira jadi disembelih nggak? Tidak. Coba kita lihat. Lanjut Bu. 103, 4 sampai 8. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya Terus? untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Terus? Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Terus? Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ujian ya, ujian nyata ya, seperti kita dihadapi terus. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Jadi nggak disembelih. Tidak. Berarti yang terpenting itu keyakinannya atau ujiannya. Keyakinannya. Ibu bapak kalau diuji itu fokusnya ke ujiannya atau keyakinannya? Selama ini ke ujiannya. Ya makanya begitu, akhirnya nggak dapat jalan keluar. Karena jujur saja, Allah itu menguji hanya ingin menguji keyakinan, bukan untuk bapak ibu berpikir jalan keluarnya seperti apa. Itu salahnya. 29 ayat 2 dan 3. Lihat, Allah tuh ingin menguji bapak ibu hanya sekedar keyakinannya, bukan untuk berpikir bagaimana jalan keluarnya. Surat ke-29, surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Baik, jadi tujuan ujian itu untuk apa? Meningkatkan, untuk mengetahui siapa yang beriman tidak beriman. Kan cuma itu kan? Kenapa jadi mikirin solusi? Terus ayat 3-nya Bu, supaya apa? Allah ingin tahu apa? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Baik, orang beriman tuh kalau diuji tenang atau khawatir? Tenang. Kalau orang yang dusta tuh tenang atau khawatir? Nah, selama ini Bapak Ibu tuh dusta atau benar? Dusta. Coba. Ngomong beriman tapi banyak tak? Tapi. Ada pertanyaan? Halo? Ya, silakan. Apa boleh kita punya pikiran bahwa kita semakin takwa atau semakin banyak ujian? Baik, saya mau nanya. Ujian itu untuk apa tadi? Meningkatkan? Keyakinan. Kalau ibu, saya tanya, ibu tuh ingin imannya meningkat atau menurun? Meningkat. Berarti butuh apa? Ujian. Ujian itu berarti kita butuhkan atau kita hindari? Namanya orang butuh dikasih senang atau emosi? Senang. Berarti ini masalah nggak banyak ujian? Bingung. Seharusnya jadi meningkatkan ya senang. Lah, kalau ingin meningkat butuh apa? Ujian. Pertanyaan kedua saya mau nanya nih, ini biar jangan salah. Yang memberi soal ujian siapa? Allah. Yang menyelesaikan? Allah. Terus ibu kenapa pusing? Ibu cuma menjalani kan? Berarti belum yakin. Nah, masalahnya cuma di situ doang. Loh, sekarang yang masih soal ujian Allah, yang menyelesaikan pun Allah. Terus Bapak Ibu ikut-ikutan pusing ngapain?
tinggal menjalani dengan keyakinan iman, ya, sesuai apa yang Allah perintahkan. Selesai beriman kepada yang gaib, pasti selesai. Nih saya buktikan ya, surat 3 ayat 109. Apa kata Allah tentang masalah hujan ini? Ayat 109. Ya. Surat Al-Imran ayat 109. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Apa? Segala urusan dikembalikan itu apa? Di segala permasalahan. Nah, berarti akan kembali kepada siapa? Allah. Nah, terus kenapa Bapak Ibu partisipasi pusing? Oh, nanti kembali kepada Allah juga kok. Aneh kan? Kecuali kita disuruh menyelesaikan, itu ceritanya Allah. Kita tuh hanya disuruh menjalani. Betul ya? Hanya menjalani, mengikuti apa yang Allah inginkan, taat, jalan, ya sudah, nanti Allah juga yang akan menyelesaikan. Pertanyaan saya, pusingnya di mana? Ya itu salah sendiri kalau itu. Karena belum paham dengan ayat-ayat yang Iya. belum perintah dan larangannya itu. Ya kan karena belum paham dengan ayat-ayat yang. Ya kalau belum paham memang kan harus mengaji kan. Iya, Itu tadi aja. dibacakan. Cuman tolong ngajinya yang tentang kehidupan dulu. Ini banyak masalah belajar sejarah kan nggak nyambung ini. Belajarlah tentang pengajian kehidupan supaya Bapak itu, oh saya tuh kalau punya masalah tuh langkahnya begini ya, oh beriman harus begini, oh takwa harus begini. Itu yang dikuasai dulu, karena kan ini inti-intinya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Berarti kalau misalnya kita punya masalah harus lebih mendekat dengan Allah gitu ya. Saya mau nanya, yang menyelesaikan masalah itu siapa? Allah. Nah kalau ibu jauh, kira-kira bisa nggak Allah menyelesaikan? Ya enggak. Aku dekat. Pertanyaan kedua, cara supaya kita dekat dengan Allah pakai apa? Takwa, iman. Ujian. Kan ujian untuk meningkatkan Iman. Jadi butuh nggak masalah? Betul. Yang namanya orang butuh dikasih senang atau emosi? Senang. Masalah tuh kira-kira suami baik atau galak? Kalau namanya masalah itu suami baik atau galak? Nah itu sekarang butuhnya yang mana? Baik atau galak? Bapaknya langsung galak. Yang memang uangnya banyak. Berarti ada masalah ada ujinya. Enggak, jangan takut ya Bu ya. Maksudnya tuh nggak usah kayak alergi dengan masalah. Kenapa? Sesuai kemampuan Allah janji kan begitu kan? Setelah kesulitan akan ada kemudahan untuk meningkatkan keimanan. Lah kan berarti sebenarnya bukan masalah itu. Kalau ibu anggap selama ini masalah itu berarti salah, karena tidak ada niatan Allah untuk menzalimi kita kan selama ini kan? Allah ngasih masalah itu untuk membuat kita menderita, untuk meningkat keimanannya. Meningkatkan keimanan. Terus kenapa ibu merasa menderita? Karena berarti salah cara berpikir dari awal. Kenapa ibu merasa menderita? Fokus ibu hanya ingin menyelesaikan masalah, itu awalnya. Ya kan? Padahal maksud Allah tuh kamu yakin iman kamu meningkat, jalan. Nanti Allah selesaikan kapan ya terserah Allah kapan tuh. Nah jadi dari awal tuh ibu udah salah niatnya awalnya, ingin menyelesaikan, padahal hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Karena belum tahu ilmunya Ustaz. Oh iya, itu memang alasan terakhir tuh biasanya begitu. Jadi jarang ya. Saya yakin kalau ibu ngaji kok. Tapi ya, tapi intinya begitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya kalau direnungkan lebih dalam, iya sebenarnya nggak ada masalah. Allah nggak tujuannya juga bukan nyiksa kita kan. Ayo ujian itu untuk siapa? Orang-orang yang berarti Bapak Ibu ketika diuji, kan berarti Allah tuh percaya Bapak Ibu beriman kan? Senang nggak dianggap Allah beriman? Berarti harus dapat apa kalau ingin beriman? Ya sudah selesai. Nah berarti ujian itu ditunggu-tunggu atau kita hindari? Tunggu. Pas nunggu ujian datang, alhamdulillah. Kenapa jadi pusing? Nah, iya memang harus begitu kan? Oh. Baik, ada pertanyaan? Oh, bingung ini? Mau nanya apa? Ibu? Ada? Baik. Jadi beriman kepada yang gaib, ngerti ya? Kata kuncinya adalah yakin. Yakin itu adalah sesuatu yang sudah final. Ya udah, yakin atau tidak? Yakin. Baik, yang kedua apa? Tadi poin yang kedua? Melaksanakan sholat. Baik. Bapak Ibu sudah sholat? Benar? Baik, kita lihat cirinya orang sholat. Takutnya cuma ngaku sudah. Ya, 70, 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Kalau ngaku sholat sih banyak, tapi sesuai nggak dengan cirinya? 70, 19 sampai 22. Ya.
Surat ke-70 surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Ya. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Betul nggak? Betul. Oh, langsung ya. Mana terus? Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Terus? Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia jadi kikir. Terus? Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Orang sholat tuh mengeluh nggak menurut Al-Quran? Tidak. Bapak Ibu masih mengeluh? Masih. Sudah sholat atau belum? Sudah. Kalau menurut Al-Quran? Belum. Menurut perasaan? Sudah. Yang benar yang mana? Perasaan atau Al-Quran? Al-Quran. Berarti kalau Bapak Ibu sekarang sholat masih mengeluh, berarti Bapak Ibu secara Al-Quran belum sholat. Gimana caranya Ustadz? Supaya sholat saya tidak mengeluh? Ikut workshop pertama. Harus saya ajarin. Itu aja. Jelas Bapak Ibu. Jadi melaksanakan sholat itu kita harus paham dulu. Sholat itu seperti apa? Polanya seperti apa, pikirannya apakah jalan-jalan atau fokus, kan itu harusnya muncul rasa atau tidak, benar-benar merasa menghadap kepada Allah atau tidak, benar-benar merasa diawasi atau tidak. Kapan itu dibahas? Workshop pertama. Kapan? Ya nanti. Enggak, masalahnya kalau sholat masih kadang-kadang sholat nanti kemana-mana. Ya nanti saya ajarin, ya tidak jalan-jalan. Ya, karena itu salah satu ciri bertakwa yang nomor 2, kan gitu ya. Baik, sekarang yang ketiga apa Bu? Cirinya apa? Kan 1 beriman kepada yang baik, 2 melaksanakan sholat, yang 3 infak sedekah. Saya mau bertanya nih Bapak Ibu, jujur ya. Kalau kita ingin bertakwa dengan benar, berarti infak sedekahnya harus sesuai dengan Al-Quran. Betul? Apa tolak ukurnya orang bertakwa ketika kita bersedekah? Al-Baqarah ayat 139. Dan surat 3 ayat 92. Ada 2 ayat ya, silakan. Ya. Al-Baqarah 139. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Terus? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Terus? Dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Apa amalan itu harus apa? Menurut Al-Quran, amalan itu harus apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa ibu-ibu? Ikhlas itu apa? Hanya mengandalkan ridha Allah. Oke, titik. Berarti nggak ada yang lain ya? Betul? Sekarang misalnya ibu masakin suami, ya, karena Allah atau karena suami? Karena Allah. Terus suaminya bilang nggak enak, ibu sakit hati atau enggak? Harusnya tidak. Nah, harusnya, berarti Berarti sakit hati. manusia biasa, tapi harus ikhlas ya? Ikhlas. Harus. Nah ini yang harus ibu bapak latih nanti, ya. Karena kalau sudah karena Allah, titik, nggak ada komanya. Baik, yang kedua surat 3 ayat 92. Bagaimana caranya berinfak sedekah supaya menuju ketakwaan? Ayat 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Baik, saya mau nanya, berarti ibu tuh infak tuh karena Allah atau karena misalnya memang harus tahu dari orang? Nah, taruh ya, kok ada Mario terus? Baik, kamu tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan segala sesuatu yang engkau cintai. Karena pun bukan barang bekas. Kok harus yang dicintai kenapa? Karena bobot kadarnya akan berbeda ketika ibu menginfakkan yang ibu cintai. Kan begitu kan sebenarnya? Ya. Oke. Terus gimana Pak? Misalnya anggaplah kita belum ke arah sana. Nah ini ada pesan dari guru saya ya tentang warung ikhlas. Kan Bapak Ibu juga di duafa juga ya. Gini. Coba kita agak melenceng sedikit ya sebelum saya menerangkan kembali ya. Surat 107 ayat 1 sampai 3. Mungkin Bapak Ibu tidak menyadari ini, tapi saya harus kupas ini karena pesan dari Pak Guru. Ini harus disampaikan kepada semua.
Nah. 107 ayat 1 sampai 3. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Baik, Bapak Ibu pernah berpikir nggak bahwa kita tuh mendustakan agama? Nggak pernah ya? Nah, apa kata Allah? Terus 102-nya, ayat 2-nya. Ayat 2. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. 1, menghardik anak yatim. Terus yang kedua? Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jadi apa tujuan warung ikhlas dibuat untuk apa salah satunya? Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Bahkan Pak, kalau misalnya saya ngasih makan ke warung ikhlas, nanti saya keluarin budget sendiri kan begitu ya? Tersendiri. Oke, gini, boleh saya bilang. Misalnya Bapak Ibu dalam sekali makan itu misalnya 20.000 misalnya ya Pak ya, Bu, 20.000 misalnya. Anggaplah sekali makan tuh Bapak Ibu berapa suap sih kalau dihitung? 10 suap misalnya ya. Nah, bisa nggak satu suap itu kita sisihkan untuk duafa warung ikhlas? Bisa nggak? Jadi yang biasanya Bapak Ibu makan 10 suap, guru saya bilang tolong disisihkan misalnya satu suap misalnya. Bisa nggak sih sebenarnya dari 10 suap Ibu kurangi jadi 9 suap gitu loh? Bisa kan, tetap makan aja kan? Iya. Dan itu wajib kan? Makanya sesuai hadis Rasul berhentilah makan sebelum kan begitu maksudnya. Nah berarti Ibu hanya mengurangi jatah satu suap selama Ibu makan. Anggaplah tadi 20.000, berarti kalau satu suap jadi hitungannya berapa? 2.000 ya? Baik, 2.000. Ibu sehari berapa kali makan misalnya? 3 kali. 3, berarti 6.000 kan gitu ya? Berapa keluarga? 5, berarti 6.000 kali 5 30.000. Berarti kali seminggu berarti 210.000 itu bisa dikasih ke warung ikhlas. Sehingga Bapak Ibu nggak kena pasal mendustakan agama, tapi tidak membuat budget baru. Kan bisa kan? Berarti semua orang bisa melakukan itu dong? Bisa harusnya. Nah harusnya bisa. Tinggal yakin dan tidak yakin. Paham? Bapak Ibu ini? Oke, jadi sedekah itu tidak perlu besar, tapi benar-benar ikhlas. Ya, ikhlas kepada Allah. Coba aja latih dengan yang tadi disampaikan. Kan warung ikhlasnya sudah ada ya, doanya juga sudah ada ya. Sudah. Artinya wadahnya sudah ada, tinggal Bapak Ibu melakukan itu. Kan nggak mengurangi budget yang sudah ada, tinggal mengurangi shopper saja. Oke, yang keempat apa? Beriman kepada Al-Quran, ya, dan kitab-kitab sebelumnya. Saya mau nanya, Ibu yakin nggak Al-Quran itu benar? Yakin. Apa bukti? Ya, itu pedoman hidup petunjuk. Ya, saya mau nanya, gini. Yang namanya keyakinan itu pasti benar atau bisa salah? Pasti benar. Orang Kristen? Kalau yakin. Orang Kristen? Orang Kristen ya salah karena kan ada Loh, petunjuk di ini dalam kan kata Ibu, kalau kata orang Kristen? Kalau kata orang Kristen ya. Ya makanya saya mau nanya, yang namanya keyakinan itu kira-kira pasti benar atau bisa salah? Bisa salah. Bisa salah dong. Toh orang Kristen pun merasa benar dengan keyakinannya kan? Iya. Benar nggak? Iya. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih, saya mau giring Ibu nih. Bagaimana membuktikan bahwa keyakinan kita itu benar? Kan begitu aja. Kan keyakinan itu bisa salah, bisa benar. Betul? Sekarang gini deh, nggak usah jauh-jauh. Waktu Ibu dulu menerima suami, ya, kenapa diterima itu? Cinta. Ya. Nah, karena apa Bu? Yakin bahwa ini jodoh saya misalnya. Berarti kan saat itu keyakinan Bapak Ibu benar nggak saat itu? Benar. Nah, terus kenapa banyak pasangan yang cerai? Sekarang benar. Ya, maksudnya kenapa sekarang banyak pun pasangan yang cerai? Berarti tetap salah dong keyakinannya. Iya. Betul nggak ini? Iya. Nah, pertanyaan saya sederhana. Bagaimana cara membuktikan bahwa keyakinan kita itu benar? Kan itu pertanyaan saya. Ya sesuai dengan Al-Quran itu kalau dipelajari gitu. Ya kan itu belum terjadi misalnya. Kan Ibu yakin misalnya masalah Ibu selesai. Tapi kan kalau belum terjadi kan belum tentu benar. Nah sekarang gini, ibu-ibu tuh bapak-bapak di sini yakin nggak gula itu manis? Kalau saya bilang asin, Ibu tetap bilang manis atau asin? Manis. Kenapa? Kalau Ibu yakin itu bahwa gula itu yakin Karena manis? memang itu manis. Sudah terbukti, sudah menjadi kenyataan. Kan begitu kan? Kalau sudah menjadi kenyataan bisa dibantah nggak? Nah itu maksud saya. Sekarang pertanyaan saya, kok Ibu yakin Al-Quran itu benar? Sudah terbukti. Nah, buktinya di mana?
Ya. Ada survei Al-Quran. Kalau gula, untuk membuktikan gampang, ambil gula, colekin ke lidah, manis. Dengan indera yang namanya lidah. Nah, Al-Quran, cara pembuktiannya apa? Kan kita harus meyakini, harus meyakini dengan adanya Al-Quran itu. Kalau gula, lidah, alat pembuktiannya. Kalau Al-Quran, Yakin. Yakin, dengan yakin, Iman. dengan iman. Ya karena itu kan perintah dan larangan. Apa? ya. Ya kan kalau tidak meyakini Al-Quran sama aja kita ingkar. Iya, pertanyaan saya bukan begitu. Membuktikan. Buktinya Kan apa? buktinya, ibu bilang gula itu manis. Buktinya kan ibu lidahnya kan. Lidah ditempelkan ke gula, ditempelkan ke lidah. Ibu akhirnya, oh iya ya gula itu manis. Nah sekarang alat di dalam diri kita ini yang membuktikan Al-Quran benar itu apa alatnya? Itu yang mau saya tanya. Oh, hati ya hati. Dengan ayat-ayat itu, dengan perintah dan larangan, petunjuk enggak. hidup. Kolbu. Hati. Ayo kalau ibu jalan dengan Al-Quran, kolbunya tenang atau khawatir? Tenang. Berarti Allah itu membuktikan enggak? Iya. Nah, kenapa ibu nggak ngeh selama ini? Begitu yakinnya ibu gula itu manis, tapi ibu nggak yakin bahwa Al-Quran itu benar. Kenyataannya apa? Oh, masalah hidup masih pusing. Kenapa ibu begitu yakin gula itu manis, tapi ibu nggak yakin kepada Al-Quran itu benar? Kan saya bukan bicara teori saja. Ternyata Allah membuktikan Al-Quran itu benar dengan menurunkan rasa tenang ke dalam kolbu. Jadi indera yang menangkap Al-Quran buktinya itu apa? Kolbu. Mari kita lihat surat 7 ayat 201 dulu. Al-Quran itu bukti nyata atau tidak? 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat 203 Bu, 203. Coba. 203. Ya. Ya, silakan. Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Terus Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanku. bukti-bukti yang nyata. Diturunkannya kemana? Al-Baqarah 97. Diturunkannya kemana? Yang menangkap Al-Quran Al-Baqarah 97. Ya. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Al-Quran diturunkan kemana alatnya? Ke dalam Hati atau kolbu. Jadi meskipun masalah Bapak Ibu belum selesai, kira-kira dimungkinkan nggak tetap hatinya tenang? Nah itu sebenarnya Allah tuh mau ngasih tahu gitu loh Bu. Nih Al-Quran ini insya Allah terbukti, kamu yakini cirinya adalah ketenangan hati kita. Biasanya ketika ibu punya masalah terus mulai tenang, pasti sebentar lagi masalah itu selesai biasanya. Karena Allah udah mau menunjukkan bahwa masalah Bapak Ibu akan terselesaikan. Jadi apa bukti nyata Al-Quran itu sebagai bahwa yakin benar? Kolbunya 48 ayat 4. Ya. Ayat 4. Oh, ini belum pernah workshop ya? Belum pernah ya kita ya? Ada. Ya, nanti kita buat workshop ya Bu ya. Dari jam 8 sampai jam 3. Ya, silakan. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Baik, jadi Allah menurunkan kemana ketenangan itu? Ke dalam Kolbu hati setelah kita meyakini Al-Quran. Jadi saya mau nanya nih, masalah banyak tapi ibu bahagia hatinya, masalah enggak? Enggak punya suami tapi bahagia, masalah enggak? enggak. Selesai. Bener nggak? Jangan di pikiran kita seakan-akan kalau berdua bahagia salah. Mau berdua mau satu kalau dibuat bahagia bisa sama Allah. Aku punya suami bahagia ya tadi. Lah harusnya kan begitu kan, ibu cari bahagia kan bukan cari suami kan?
Loh, yang penting itu kan dalam menjalani hidup, dalam menjalani masalah, yang penting bahagia. Masalah belum selesai, tapi kalau ibu bahagia, masalah nggak? Tidak. Nah, sudah, mau nyari selesai masalah atau nyari bahagia? Jangan pemikiran itu seakan-akan kalau masalah selesai bahagia. Salah, karena masalah satu selesai akan datang masalah yang lain. Jangan salah berpikirnya ya. Harus begitu polanya. Ini kayaknya udah mulai ngerti nih. Silakan, ada pertanyaan? Ini sampai jam berapa ya? Asar jam berapa? Hah? Bentar lagi. Oh iya, udah lewat. Udah. Ada pertanyaan sebentar lagi deh. Udah lewat. Bingung ini mau nanya apa? Ya ini kan maksudnya perkenalan saja ya Bu ya dari saya ya. Nanti kita detailkan di workshop saja. Jadi caranya sholat, caranya sabar, caranya ikhlas, caranya tawakal, itu kita akan detailkan di workshop pertama. Nanti perlanjutannya di workshop kedua, judulnya mengenal Allah. Itu sama dari pagi sampai sore. Workshop ketiga judulnya bahagia dunia dan akhirat. Workshop keempat judulnya beriman kepada yang baik. Jadi ada 4 tahapan workshop. Ya, saya harap misalnya ibu-ibu harus ikutlah biar mengerti pola pemahamannya. Gitu ya. Paham ya? Nah, kalau workshop mungkin duduk duduk kalau lesehan kan dari jam 8 sampai jam 3 lumayan ya. Nanti nggak bisa jalan semua. Nah, itu aja pegang baru seberapa belajar. Kalau workshop posisinya duduk ya. Jadi nanti duduk misalnya kita lihat. Nanti diumumin lagi lah sama putri sama Maria. Jelas ini Bapak Ibu semua ini? Ya, karena sudah asal nggak terasa ya, ternyata udah lewat ya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan lagi nggak kan? Jadi tinggal nanti saya ajarkan poin-poin detailnya aja ya, caranya sabar, caranya ikhlas bagaimana, takwa juga caranya bagaimana supaya nanti ibu tuh pas pulang tuh langsung praktek, jangan nyari-nyari lagi kayak ibu ya gimana? Jangan tapi capek ya tadi. Yang soal Ya. sebesar apapun kita menerima ujian kita harus tenang. Baik, pertanyaan saya gini ya, bagus pertanyaan itu. Sebesar apapun, saya mau nanya dulu, saya balik, ujian itu sesuai atau tidak sesuai? Sesuai kemampuan. Nah, pertanyaan saya, kalau sesuai kemampuan itu berarti kita mampu nggak? Mampu. Berarti ada yang besarnya? Sesuai itu. Ujian saya dengan ujian ibu kan pasti sama, berbeda, tapi pasti sesuai. Al-Baqarah ayat terakhir ya? Iya, 286. Allah tidak akan membuat seorang mereka sesuai kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya. Tinggal urusannya bukan masuk akal, tidak masuk akal, yakin atau tidak. Ibu biasanya yakin nggak? Ya balik lagi kan ke Bapak Ibu sendiri, bukan ke Allah. Kalau yakin ya pasti sesuai. Kalau tidak yakin ya enggak. Masih mikir lagi. Karena Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Ya silakan Pak. Keimanan kan hidayah dari Allah. Ya, terus? Seperti keyakinan juga dari Allah itu. Keyakinan sama keimanan bedanya apa ya? Yakin itu sama dengan apa? Iman. Berarti iman sama yakin sama beda? Terus posisi kita itu di mana gitu? Oke. Kalau kita minta supaya dikasih iman atau gimana gitu supaya kita gitu. Karena keimanan itu dari Allah gitu. Baik, saya mau bertanya. Allah itu menguji keimanan seseorang, betul? Caranya dengan apa? Kejadian atau masalah, betul? Berarti masalah itu sudah disesuaikan atau tidak disesuaikan, Pak? Disesuaikan. Berarti perlu dipikirin nggak? Tidak perlu. Ya udah, sesuai, ngapain dipikirin? Sudah ada solusinya. Nah, itu ibu udah mulai ngerti. Tinggal dijalani. Nah, jadi langkah memang hidup itu sebenarnya hanya menjalani. Menjalani apa? Yang sesuai dengan keinginan kita dan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Biasanya manusia tuh senangnya yang menjalani yang sesuai. Tapi giliran yang tidak sesuai itu namanya masalah karena tidak sesuai. Padahal sesuai tidak sesuai pun harus dijalani. Oh, ya kalau yang sesuai hiburan. Gitu. Sama Bu, semua dari Allah itu sama. Kurang lama ya, silakan Pak. Ya. Misalkan udah pada di posisi banyak mikir gitu kan, Ah, banyak ya. gitu kan, itu kan gimana prosesnya
dari banyak mikir ini ke arah ke Oke, bagus. Pertanyaannya gimana kalau saya itu terlalu banyak pikir? Saya mau nanya gini, pas ibu bangun mau tahajud, kalau ibu banyak pikir jadi nggak? Enggak. Biar jadi gimana? Langsung aja ke kamar mandi, Pak. Iya harus. Jadi ketika banyak pikir, jalan aja udah langsung. Makanya jangan mikir. Jalan aja. Saya misalnya mau apa nih, mau ke masjid, ya jalan aja udah. Karena semakin mikir, dari setan 1 bisa sampai jadi 10. Banyak Mikir mikir 1, setannya setannya masuk. ngomong, terus aja. Bisa mikir pegang HP. Nah, Itu setan termasuknya. Setannya jadi masuk. memang disuruh berjalan. Jujur ya bro. Nah, lo makanya saya bilang tahajud aja kalau ibu langsung bangun tanpa ke kamar mandi pasti nggak jadi. Iya. Untuk ngomong pelan. Langsung pegang Jadi kata kuncinya apa? Jalan. Kenapa saya bilang suruh jalan? Nah, kan Bapak Ibu yang minta itu di Al-Fatihah, ya Allah tunjukilah kami jalan. Bukan tunjukilah mikir kan, jalan kan? Jalan yang lurus lagi itu yang minta kok suruh jalan. Suruh jalan malah mikir, kan begitu kan? Akhirnya setannya masuk. Lah memang begitu, saya mau nanya gini, waktu iblis disuruh sujud ke Adam, itu tuh iblis tuh mikir atau langsung sujud? Mikir, nggak mau. Berarti kalau Bapak Ibu banyak mikir, sama nggak dengan itu? Sama siapa? Karena sombongnya iblis. Hah? Karena kesombongannya iblis. Enggak, awalnya karena banyak mikir. Makanya ini jangan banyak mikir. Lah. Nah, karena mikir itu akal tuh tetap terbuat dari nafsu sama bahan bakarnya api, akal tuh. Tapi perlu nggak kita akal? Perlu. Loh kalau misalnya nggak ada akal itu sakit nanti ke dukun bukan ke dokter kan gitu. Tetap akal itu diperlukan tapi untuk memikirkan petunjuk, untuk mengikuti petunjuk bukan untuk menolak. Ya, jadi kalau ditanya akal perlu memang perlu untuk berpikir, untuk berdiskusi kan mungkin perlu akal. Tapi awas, ketika iman muncul, apa tadi? Ketika akal sudah mentok, jangan dipaksakan ya. Harus secepatnya diganti ke iman. Kalau Bapak Ibu tetap maksakan akannya akal, nanti takutnya jalan-jalan di tengah jalan. Dipaksa, Pak. Udah nggak kuat dipaksain, copot. Sarafnya putus. Nanti jalan-jalan di tengah jalan, hati-hati, awas. Jadi kalau sudah aduh ini nggak yakin, tapi aduh ini saya nggak mungkin, saya menurut akal, tapi saya yakin mungkin sesuai kemampuan, langsung pakai iman, udah nggak usah mikir lagi, Pak. Itu pentingnya tuh. Itu pentingnya kita harus mengerti akal dan iman itu di situ. Makanya nanti di workshop saya jelaskan lebih detail. Ya, ya silakan, Pak. dan mengurangi atau kalau bisa memberhentikan langsung pemikiran. Oh jangan. Tetap nanti Allah yang proses. Cuman Bapak udah ngerti. Kalau sudah terlalu mikir, jalan aja. Pokoknya ingat ya, kalau sudah terlalu mikir nih, kalau sudah stres bingung, jalan aja. Mau ke jalan-jalan. Nah, misalnya yang dagang atau yang PNS saya jalan, yang usaha ya jalan, maksudnya jalan kemana-mana. Masalahnya misalnya ke rumah sakit ya jalannya ke rumah sakit kan kali. Nanti ya, ini kan pelajaran kehidupan tuh begini Pak. Ke warung ikhlas ya kan? Kenapa? Ke warung ikhlas. Nah, warung ikhlas ketemu diskusi lagi kan gitu kan. Purwokerto belum ada loh Pak kadarnya nih. Ini pada belinya. Ya, jelas ini Bapak Ibu nih? Yaudah, kalau jelas, saya minta maaf ya. Kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ya mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu, dimaafkan ini. Ya, sampai ketemu lagi ya di kajian berikutnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.